إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين ونستغفر الله العظيم ونتوب إليه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته وطاعة رسوله لعلكم ترحمون كما أمر الله في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أشرك الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di penghujung tahun Masehi ini kita diberikan kesempatan untuk senantiasa bermuhasabah atas beberapa kejadian-kejadian alam yang terjadi sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala sekaligus menjadi musibah bagi manusia. Akan tetapi bagi orang-orang yang beriman, meyakini akan kebenaran Allah Subhanahu wa taala, bahwa tidak akan ada terjadi musibah bencana di atas muka bumi ini, kecuali itu semua adalah merupakan perbuatan kejahatan tangan-tangan manusia. Oleh karenanya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita untuk senantiasa bermuhasabah, memperbaiki diri kita untuk lebih baik lagi di tahun-tahun yang akan datang, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat kepada kita, akan mencintai kita, dan akan memberikan petunjuk itu hingga akhir hayat kita insyaallah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah dan teladan yang terbaik. Hadirin kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, renungan khutbah yang singkat ini kita memilih beberapa firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah
walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Wa qala aidan, pada firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Pada firman Allah Subhanahu wa taala ini menjelaskan bahwasanya ada sebagian manusia yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi juga mencintai selain Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala di samping mencintai Allah juga menjadikan tandingan-tandingan Allah. Sebagaimana ia mencintai Allah, dia juga mencintai tandingan-tandingan Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa ruginya orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam kecintaan ini. Jemaah sekalian akan mendapatkan bahaya di dunia dan juga bahaya di akhirat. Apa bahayanya di dunia jemaah sekalian? Dia tidak akan mendapatkan kelapangan hidup, ketentraman jiwa yang abadi, dan juga di hari kemudian dia akan mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala di api neraka. Akan tetapi golongan manusia yang kedua di jemaah sekalian, walladzina amanu, adapun orang-orang yang benar imannya, tidak mencampur adukan keimanannya dengan kesyirikan, benar-benar menyatakan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan imannya yang benar, asyaddu hubban lillah, benar-benar hanya mencintai Allah Subhanahu wa taala, mentaati Allah Subhanahu wa taala, mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka inilah orang-orang yang mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, seperti yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 31 berbunyi, Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah ya Muhammad, jika kalian benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti keimanan yang ada pada kalian, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diperintahkan oleh Rasulullah kita lakukan, dan apa yang dilarang oleh Rasulullah kita hindarkan. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, sekaligus Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Pada sebagian manusia kaum muslimin di akhir-akhir tahun seperti ini jemaah sekalian, banyak melakukan ketimpangan-ketimpangan, hal-hal yang tidak disyariatkan untuk diikuti, malah mereka ikut-ikutan melakukannya. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sisi keyakinan memang kita dilarang untuk mengikut kepada suatu kaum, karena jika kita mengikuti apa yang dilakukan oleh suatu kaum yang tidak diperintahkan oleh Allah dan tidak ada dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak termasuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya kita tidak akan mungkin mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah mengingatkan kepada kita, man tasyabbah biqaumin, barang siapa yang meniru-niru, mencontoh-contohi suatu kaum,
maka falaisa minni, dia adalah bukan termasuk golongan umatku, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat yang mendapatkan cinta Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia memiliki jiwa yang istiqomah, berpegang teguh kepada agama yang benar, tidak mengikut-ngikut kepada ajaran-ajaran agama yang lain tentunya jemaah sekalian. Seperti yang kebanyakan kaum muslimin di hari ini pada akhir penghujung tahun seperti ini, banyak melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dari segi keyakinan jemaah sekalian, kemudian dari segi harta benda kekayaan juga mereka ikut-ikutan menggunakan harta dengan sia-sia. Banyak melakukan hal-hal pemborosan jemaah sekalian, yang justru jika diperhitungkan benar-benar akan apa yang menjadi tanggung jawab kita terhadap harta ini jemaah sekalian, dari mana kita dapatkan dan kemana kita habiskan, maka terlampau banyak kaum muslimin yang menyalahgunakan hartanya bukan untuk petunjuk Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di akhir tahun ini jemaah sekalian, mohon maaf, banyak yang menggunakan hartanya berfoya-foya, membelikan sesuatu yang dinyalakan letupan-letupan kecil sepanjang ketika akhir tahun menutup untuk tahun baru. Perbuatan seperti ini termasuk perbuatan syaitan dan memubazirkan titipan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kemudian. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita benar-benar sebagai mukmin yang memiliki keimanan kepada Allah akan perhitungan di hari kemudian nanti, maka mari kita jaga ketaatan kita kepada Allah dan kepada Rasul. Qul atiullaha wa rasul, katakanlah ya Muhammad, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul. Fa in tawallau, jika kalian berpaling dari ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulullah, fa innallaha la yuhibbul kafirin, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar tidak mencintai orang-orang yang melakukan kekufuran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.